Oke Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua mau ngebahas reel keluaran terbaru dari Relic Nusantara. Katanya sih ini terbaru atau agak lama ya. Pokoknya reel terbaru lah dari Relic. Oke, ini dia Relic Nusantara Cakram 1000 HG. Ya, 1000 HG khusus buat pencinta ultralight. Ya, untuk si Cakram ini pun dia ada yang tipe D dan ada yang tipe standar. Untuk D itu dia spoolnya lebih deep ya, lebih dalam gitu. Yang standar spoolnya ke kelas dangkal lah, kelas shallow. Ya, untuk kalian yang berminat nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi atau dilihat produk di situ guys. Oke bro, gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si Relic Nusantara Cakram 1000 HG ini. Yuk. Oke bro, ini dia Relic Nusantara Cakram 1000 HG. Nah, ini adalah jawaban buat kalian yang suka mancing ultralight casting atau mancing-mancing kolam, guys. Oke, di sini juga kita ada extra spool, tapi gue nggak tahu ini extra spoolnya dalam paket penjualan atau dijual terpisah ya. Tapi gue dapat sini dapat extra spoolnya juga. Kita buka dulu deh extra spoolnya. Nah, ini dia. Kalau misalnya dalam paket pembelian mungkin ini udah include di dalam ya, tapi ini di kardus terpisah. Tapi gue juga nggak tahu ini dalam paket pembelian atau terpisah. Safety banget ya. Oke guys, ini dia extra spoolnya. Nah, Cakram itu kan dia kayak kaliper ya, kanan kiri gitu kan. Kalau di motor ini atas bawah, jadi drag washernya itu ada di atas dan ada di bawah. Ya kayak reel high end lah. Saltiga saltwater, Stella. Kalau di Okuman tuh ada tuh yang murah tuh Azores kalau nggak salah, juga pakai double rem seperti ini, atas sama bawah. Oke, ini dia extra spoolnya. Dan kita coba cek untuk paket pembeliannya. Ya, di sini kita dapat pouch Relic Nusantara. Nah, pouchnya juga benar-benar bagus ya, benar-benar niat bikin pouch. Nah, ada markingan Relic Nusantara warna silver seperti ini. Terus bahannya juga tebal, tuh, nggak main-main, bahannya bagus. Kayak reel mahal lah pouchnya. Oke, reel ada di dalam. Di sini kita dapat stiker pastinya dari Relic Nusantara, dan untuk reel ini kita dapat garansi 1 tahun dari PT Sentra Sarana Pancing. Ya, jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya ada kenapa-napa. Kita dapat kartu garansi guys, nanti tinggal diisi aja di sini. Oke. Dan ini ada skematiknya. Dan ada juga spacer Cakram 1000 dan D1000. Ini yang 1000 HG ya. Oke, kita lihat dulu untuk ini yang tipe D. Oh, ini D ya, D1000 HG. Nah, ini yang tipe D nih, D1000 HG. Coba kita lihat untuk spoolnya mungkin. Nah, sini ada perbedaan guys di spoolnya. Ini tipe D ya. Nah, ini Cakram 1000 dan D1000. D di sini adalah menandakan bahwa spoolnya itu dia deep, atau menurut gue sini reguler ya. Spool reguler, bukan yang dalam-dalam banget. Tapi untuk yang bawaan kan dia agak shallow. Tapi untuk yang dijual terpisah ini, gua nggak tahu jual terpisah sih kayaknya. Nah, dia lebih deep, lebih dalam. Jadi bisa nampung lebih banyak senar. Nah, bisa dilihat ini yang bawaan, dia yang Cakram 1000 HG. Kalau ini yang D1000 HG. Gue juga nggak tahu kalau misalnya yang Cakram ini apakah ada yang paket pembelian yang D1000 HG langsung, apa cuman 1000 HG aja. Oke. Nah, dia untuk cutting-cuttingannya, warna-warnanya sama sih, cuman bedanya tipe ini shallow, yang ini yang deep atau reguler. Lainnya sama. Oke, kita bahas untuk handle-nya.
Pedalnya sama kayak yang 3000 Hg waktu itu kita bahas. Ya, tipe One Piece seperti ini, ada markingan RXN atau Relic Nusantara, CNC, screen handle pastinya, dan chrome ini CNC juga, aluminium round knob, cuman round knob-nya yang cukup kecil ya, tidak terlalu besar dia. Oke, kita pasang dulu. Dan kita coba cek untuk putarannya. Putarannya smooth kayak real dari brand S. Smoothnya beda sih ya, smooth, sudah anti reverse juga. Oke. Dan ini dia untuk tampilannya, cakram yang 1000 Hg, yang bukan yang D ya, kalau D dia lebih dalam spool. Tampak bagian bawah, di bawah dia udah nggak ada anti reverse lever lagi, jadi udah aman, air nggak bakal masuk lewat bawah. Ini tampilan bagian kanan. Tampak depan, oke, cakram 1000 Hg, Shadomar seri dan Relic Nusantara. Kita coba otomatis. Otomatisnya normal dan ini smooth banget ya, smooth banget, jadi kita nggak usah butuh effort yang lebih ya, ini smooth banget. Dan untuk suara drag clickernya, bunyinya nyaring, tapi volumenya volume standar aja, nyaring cuman volumenya standar aja sih, nggak kencang-kencang banget. Kita coba buka untuk di bagian drag knobnya. Nah, ini bentuk drag knobnya. Untuk di bagian seal udah ada karetnya juga di sini. Sudah pakai seal. Nah, ini spoolnya tadi udah bahas. Oke, yang ini yang tipe shallow dan ini yang deep atau reguler. Dan ini dia. Untuk clicker standar. Handshaft cukup tebal. Dan untuk bahan di bagian bodi dan rotor sini menggunakan bahan grafit. Untuk bearingnya dia menggunakan high performance bearing atau HPB. Oke, ini gear ratio-nya yang HG, high gear, atau di 6.0/1. Nanti kita coba hitung. Dan kita coba lihat untuk di bagian drag washernya. Oke, drag washer di sini sudah menggunakan Carbontech drag washer. Ya, satu lapis Carbontech drag washer dan sudah ada support bearing di bagian spoolnya, guys. Dan di bagian bawah ini harus pakai obeng sih, tapi tidak apa, kita coba buka dulu. Ini udah dibaut sih, enggak dibaut. Oke, kita coba buka untuk di bagian drag washer di bawah nih. Namanya aja cakram, berarti kayak rem-rem cakram, kalipernya 2 gitu kan. Kalipernya 2, kampasnya 2, jepit gitu, kayak real high end ya. Nah, ini dia. Untuk di bagian bawah pun dia menggunakan bahan Carbontech drag washer. Atas Carbontech, di bawah juga Carbontech. Oke, mungkin ini yang disebut dengan cakram ya. Ini dijepit gitu, atas bawah. Kalau real biasanya kan di atas doang kan, front drag dia. Kalau ini enggak, atas bawah. Dan sudah ada bearingnya juga. Oke, sekarang kita coba buka di bagian main roller.
Untuk line roller di sini sudah menggunakan bearing yang ada covernya juga, kayak apa ya? Lupa gua, kayak Daiwa kalau nggak salah kemarin. Untuk bell wire-nya di sini masih menggunakan tupis, is okay, dan kita coba buka. Line roller dia pakai double bearing, bukan satu tapi pakai dua bearingnya. Dan di sini ada housingnya lagi nih. Ini satu bearing, oke. Ini satu bearingnya. Kan dia di kayak housing lagi kan. Ini line roller dikasih plastik gitu housing, dan di sini ada bearing lagi. Di sini ada semacam ring. Oke. Dan ini satu lagi bearingnya. Nah, menggunakan high performer bearing 2 biji di bagian line roller ya. Oke, dan di sini dia pakai semacam housing plastik lagi nih. Jadi biar lebih smooth dan nggak langsung nempel ke line rollernya. Dan untuk di bagian per bell arm, ya, per bell arm sudah menggunakan per spring atau per. Oke bro, itu dia si Relic Nusantara cakramnya. Ya, emang sih ini feel-nya smooth banget sih. Beda gitu ya, beda. Sekarang kita coba timbang dulu untuk beratnya. Oke, beratnya di 227 gram, dan kita coba hitung untuk gear ratio-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya, di 6.0 banding 1. Oke, kita ke bagian spesifikasi. Untuk speknya dia menggunakan 9+1 high performance bearing. Gear ratio-nya high gear yaitu di 6.0 banding 1. Untuk putaran handle-nya yaitu di sekitar 79 cm atau line retrieve-nya di 79 cm. Untuk berat di 227 gram. Untuk kapasitas tali ini yang tipe HG biasa ya, bukan tipe D. Untuk P06 dia masuk di 250 meter dan P08 masuk di 200 meter, dan untuk diameter 0,12 masuk 300 meter dan 0,15 masuk 250 meter. Mungkin kalau yang di yang tipe D ini P1 masuk 300 meter dan P1,5 masuk di 200 meter guys. Oke, ini cocok banget buat kalian yang suka mancing ultralight casting. Ini bisa dicandingkan dengan capung 702, capung 662, gasak 702, 662, di cangkek langlang, bukan cangkek langlang, alap-alap ya. Ini bisa nih. Kalau langlang gua kemarin udah sandingkan dengan cakram yang 3000 HG, soalnya kan dia lebih panjang ya langlang ya. Ya sekelas-kelas Jagero lah. Nah, kalau ini gua bakal sandingkan nanti dengan si Relic Nusantara alap-alap. Cakram jujur gua suka sih produk dari Relic ya, untuk realnya gua suka banget. Oke deh, paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari Joran Real Topan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.